Halo, 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 Mbak Karisma. Dari mana nih, Mbak? Gue manggilnya apa nih? Mbak Angel, Mbak Karisma, Mbak Monik. Still muted ya. Oke, teman-teman, kita absen dulu ya. Coba ya. Di sini teman-teman yang dari Jakarta, coba raise hand. Yang dari Jakarta, kasih komen. Mas Hendra dari Jakarta, Mbak Melinda. Siapa lagi nih? Ada lagi yang dari Jakarta? Yang dari Bekasi? Bekasi, Jakarta Timur dan sekitarnya. Sumedang, wow, ada yang dari Sumedang, ada yang dari Depok, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Malang, Mbak Vio ya. Oke, 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 oke. Oke, so teman-teman jam 7, so kita mulai aja ya untuk hari ini. So welcome teman-teman untuk acara hari ini. As you expected ya, hari ini kita akan ngobrolin tentang how team can growth terhadap OKR. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang tahu tentang OKR itu apa. Mungkin gue mau coba absen ya. Di sini ada nggak yang sudah tahu OKR itu apa? Coba raise hand. Ada yang tahu OKR itu apa? Mas Syarihub mungkin boleh share nih. Menurut Mas Syarihub, OKR itu apa sih? Mbak Mesin. Oh, sorry. Ya. Kalau menurut aku sih OKR ini framework ya untuk supaya kita tuh bisa achieve target, tapi dengan kurun waktu yang itu nggak terlalu singkat tapi nggak terlalu panjang juga, supaya kita juga bisa evaluasi dalam jangka waktu dekat, sebelum setahun gitu. Biasanya OKR itu per kuartal. Ya, kalau di company-nya Mbak, kalau boleh tahu dari mana? Apakah sudah implement OKR? Aku lagi buat startup sih Mas ya, namanya Sarihab ini sih. Lagi proses kayak kalau ya nanti mungkin bisa sharing ya. Kalau dari aku sendiri sih kayak untuk DS ini susah banget sih. Oke. So this is the right time ya, ketika buat startup kita pengen membuat iterasi sebuah perusahaan supaya lebih outcome oriented, dan kita tahu nih sekarang lagi di mana, 3 bulan ke depan mau ngapain dan sebagainya. I think for the detail nanti Mas Rudi akan menjelaskan, our speaker today ya. So sebelum kita mulai ada baiknya sebelum kita mulai, jadi nanti di sesi kita akan Mas Rudi akan men-sharing tentang apa itu OKR, how we can have a growth team dan sebagainya. Jadi teman-teman di sini kita ada giveaway di mana teman-teman mungkin dari tim thank you Mas Nanda. Teman-teman nanti di sini bisa share knowledge apa yang didapat dari materi hari ini. Caranya gimana sih? Caranya simply dengan cara memposting apa kira-kira takeaways atau materi-materi yang sekiranya teman-teman dapat dari hari ini, dan teman-teman bisa posting di Instagram atau sosial media dan juga LinkedIn untuk mendapatkan hadiah yang akan kita bagikan dari Ekipa. Apa itu hadiahnya? Sebelum kita ngomongin hadiah, jangan lupa nanti di follow Ekipanya, akun IG dan juga LinkedIn Ekipa Indonesia, dan juga tag dan mention Ekipa biar kita tahu nih siapa yang sudah mention, dan nanti kita akan melihat mana kira-kira orang yang memposting tentang acara hari ini yang paling menarik seperti itu. So hadiahnya apa sih? Let's go to the next slide. Hadiahnya akan dibagikan tiga token untuk mendapatkan learning senilai 500.000 yang ada di Ekipa, yaitu adalah Angel Fundamental course ya. Jadi teman-teman nanti bisa redeem
teman-teman bisa belajar tentang Agile Fundamental, Scrum, dan etc. yang akan ada di satu bundling learning course tersebut. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa share ya, mungkin screenshot atau mungkin materi-materi yang akan Mas Rudi nanti sharing di screenshot, di-share ke sosial medianya. Let everyone knows about the OKR and also agility. Jadi kita bisa split agility bersama-sama dengan Ekipa dan juga Agile Circle. Seperti itu. Pengumumannya kapan sih? Pengumumannya nanti akan diadakan tanggal 22 Mei, hari Senin. Dan deadline untuk teman-teman bisa posting itu sampai hari Sabtu. Jadi ada beberapa hari nih ya. Kalau besok mau liburan dulu, Jumat nanti bisa diposting dan juga atau Sabtu. Seperti itu. Oke, so gue nggak akan berlama-lama dengan giveaway-nya, tapi teman-teman bisa simak dan jangan lupa untuk posting. Kita akan kenalan dulu nih dengan Mas Rudinya. So, Mas Rudi bisa gue invite ke stage. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Cerita pengalamannya. Mas Rudi bisa open mic-nya dan open cam-nya. Oke, sepertinya Mas Rudi masih ada kendala connection ya. Kita nggak apa-apa, kita discuss aja dulu. Mungkin dari teman-teman nih, harapannya ketika selesai materi ini, kira-kira harapannya apa nih? Ada nggak yang mau sharing? Dari Mas Emir nih, Mas Emir open cam nih. Kira-kira Mas Emir ada nggak yang mau di-sharing? Gua harapannya ketika event ini gue dapat sesuatu nih, sesuatu yang tangible atau something yang kira-kira ada nggak yang pengen lu targetin, Mas? Basically karena emang lagi nerapin OKR di perusahaan, jadinya pengen coba kayak semacam comparing sih, ambil compare dan cari referensi sih tentang aplikasi yang mungkin paling efektif sama efisien. Mungkin itu sih, Kak. Oke. Kalau boleh tahu, Mas, implementasi OKR-nya di level apa? Tim, di level departemen, atau dari atas nih, dari company yang udah implementasi OKR sampai di cascading sampai ke bawah-bawahnya? So far dari company sama department, cuman memang sampai ke individu juga udah. Tapi memang untuk benar atau enggaknya kan karena kita sangat praktikal ya, benar atau enggaknya kita perlu cross check gitu. Jadi mungkin sekarang saat yang tepat untuk nyari referensi sih dari teman-teman Ekipa. Oke, jadi ini shortcut-nya untuk dapetin best practice-nya ya. Ya. Oke. Thank you, Mas Emir, sudah sharing. Yang lain nih, mungkin teman-teman ada yang mau atau sedang implementasi OKR, tadi Mbak Syarif sudah sharing juga untuk startup-nya. Mungkin di sini teman-teman ada yang company-nya mau melakukan agile transformation dari yang misalnya silo yang mungkin semuanya serba KPI, yang nggak tahu nih goals perusahaannya apa, yang penting dikasih, yang penting lu bisa achieve the target untuk KPI, tapi kadang-kadang kita nggak tahu nih goals-nya itu why dan sebagainya. Mungkin ada yang mau sharing, teman-teman? Oke, gua coba tunjuk ya. Pengen dapat insight untuk melengkapi OKR. Oke, Mas Ibrahim nih, mungkin boleh sharing nih, Mas. Insight untuk melengkapi OKR, apakah lu sudah buat objektifnya, atau lu udah implementasi OKR tapi belum, tapi mungkin hanya terbatas level tim dan sebagainya. Mungkin lu bisa sharing, Mas. Thank you, Mas. Paling ini sih, aku pengen dapat insight mungkin trick and tips ya. Mungkin kayak bisa kira-kira menentukan OKR itu gimana sih gitu. Terus cara kita meng-achieve-nya di level personal atau di level tim itu atau di level company itu gimana. Aku pengen dapat insight sih di situ. Thank you, Mas. Saat ini berarti udah implementasi ya, Mas ya? Kalau implementasi, insya Allah sih ya. Oke.
So nanti teman-teman juga di akhir setelah pemateri memaparkan materi, teman-teman juga bisa nanya. So I think this is the right time ya, karena kita masih ada waktu 1,5 bulan ya. Biasanya kan OKR itu per quarter. Quarter 1 udah lewat, quarter 2 kita lagi di pertengahan. Jadi teman-teman bisa preparation untuk next quarter ini apakah mau implementasi OKR, dan juga mungkin kalau ada yang sudah menggunakan OKR, menemukan beberapa challenge, kita bisa validasi bersama-sama di sini untuk nemuin kira-kira apa sih solusi yang bisa kita lakukan untuk company kita masing-masing ya. Oke, so thank you for sharing teman-teman. Kita balik ke Mas Rudi. Mas Rudi sudah balik online. Oke, belum ya? Oke, nggak apa-apa. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau sharing lagi terkait OKR. Yang di sini baru pertama kali dengar kata-kata OKR, boleh dong tunjuk tangan atau mungkin sharing. Ada yang baru pertama kali dengar kata-kata OKR? Nggak ada ya, semuanya mungkin udah simply googling ya, apa itu OKR. Oke. So, mungkin sebelum kita mulai, teman-teman, tadi beberapa sudah ada yang menanyakan ya tentang harapannya dengan sesi ini bisa dapat sesuatu. Mungkin bisa tulis nih di chat, teman-teman. Ada nggak yang mungkin malu untuk ngomong ya? Kita coba tulis harapannya dengan datang di sesi ini kira-kira mendapatkan apa. So nanti kita akan validasi lagi setelah sesi berakhir atau pematerinya selesai memaparkan materi, teman-teman bisa memvalidasi, oh ternyata di sesi ini gue dapat sesuatu. Oh oke, Mas Rudi sudah balik sepertinya. Halo Mas Rudi. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So kita kenalan dulu nih dengan pematerinya hari ini, Mas Rudi ya. Mungkin lu bisa memperkenalkan diri dulu Mas. Sudah Gitu ya? berapa lama sih implementasi OKR Oh. dan backgroundnya tuh dulunya ngapain sih? Jadi teman-teman pengen tahu sebagai orang yang ngerti banget dengan OKR tuh backgroundnya tuh apa sih, seperti itu. Silakan Mas Rudi. Oke. Dulunya dari kapan? Mulai SD apa? Oke. Mungkin ya. Dulunya ya oke. Paling mungkin 5-10 tahun lalu gitu lah ya. Ya, boleh. Nah, baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rudi Radian, biasa dipanggilnya Idur, karena dulu sempat kuliah di Malang, di Brawijaya. Jadi orang Malang tuh kan suka bolak-balikin nama ya, nama-nama gitu, termasuk nama gue. Ya. Jadi Idur. Nah, background gue sebenarnya kuliah dulu agribisnis ya, jadi fakultas pertanian. Tapi setelah lulus itu lebih banyak jadi di IT gitu. Jadi dulu web designer, terus kemudian jadi programmer, terus terakhir jadi Scrum Master. Terus setelah Scrum Master shifting jadi people development gitu ya, ke HR. Nah dari situ, dari HR itulah banyak bergelut dengan dunia performance management, learning and development, sama organization development lah gitu ya. Nah jadi 5 tahun terakhir memang lebih banyak ngurusin Agile dan Scrum, tapi bukan di dunia IT doang gitu. Nah untuk OKR sendiri mulai eksperimen dengan OKR tuh dari ya 5 tahun lalu lah ya, sekitar 5 tahun lalu mulai eksperimen dulu di perusahaan saya yang lama, namanya Sepulsa dulu, yang jadi Altera sekarang. Nah dari situ mulai implement, itu zaman saya masih jadi Scrum Master. Jadi waktu jadi Scrum Master kita coba yuk pakai OKR gitu sama teman-teman Scrum Master yang lain. Sorry ini gue lagi batuk-batuk, jadi nanti kalau batuk-batuk sorry ya. Nah bersama teman-teman Scrum Master dulu yang lain, ada Adit, ada Diana dulu, Dinar dan lain-lain lah, dan Singgih juga.
Terus kemudian ya udah saya jadi HR, kemudian ya implement OKR sampai akhir di company gitu. Dan selain itu juga ngebantuin beberapa company juga, jadi ada beberapa startup juga yang saya bantu buat implement OKR-nya. Seperti itu, jadi kurang lebih 5 tahun lah ya kalau OKR ya. Baru belajar juga. Experience sama-sama. ya. Kayaknya udah banyak asam dan garam nih. Ibaratnya kalau bayi mungkin udah bisa banting-banting barang ya, udah bisa lari-lari. So, selanjutnya Mas Rudy akan sharing dan memaparkan materi. So, teman-teman nanti kalau ada yang pertanyaan, silahkan put it on the chat box. Nanti akan coba kita rangkum dan kita lihat mana pertanyaan-pertanyaan yang cukup relate. Kita akan coba bacakan satu, tapi kalau memang waktunya terbatas, kita akan lihat mana kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang cukup relate dengan diskusi kali ini. Oh ya, gue belum memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, dari tadi ngomong mungkin teman-teman nggak tahu ini siapa. Perkenalkan, nama gue Christian Saragi. Gue adalah Agile Coach di Ekipa. Implementasi OKR juga mungkin mirip-mirip ya Mas ya. Lu 2018 itu implementasi pertama OKR. Ya memang perusahaan gue waktu itu memang perusahaan di luar. So kita di sini akan lebih ke diskusi, bukan berarti Mas Rudy atau gue mungkin lebih tahu, tapi ya kita diskusi aja nih dari case by case. So Mas Rudy, gue persilahkan untuk sharing dan teman-teman silahkan menyimak dan jika ada pertanyaan silahkan put in chat box. Oke, thank you Chris dan teman-teman semuanya, thank you udah hadir di sesi kita kali ini. Dan seperti kata Chris tadi bahwa kita akan banyak ngobrol, sebenarnya discuss aja. Ini gue ada beberapa deck mungkin yang bisa buat nyatuin frekuensi aja. Nanti kita akan lebih banyak diskusi, mudah-mudahan lebih banyak diskusinya lah kalau gue pikir lebih ke situ. Nah, ini ada hal yang mungkin teman-teman juga berpikir ya ketika ketemu dengan judul ini, apa sih Teams Growth, kok pakai OKR? Biasanya OKR tadi kata Mbak siapa namanya? Mbak Syifa. Itu bilang bahwa oh ini kan buat ngukur achievement ya, performance dan lain-lain. Nah, biasanya dipakai untuk itu, tapi saya senang pakai ini buat ngukur growth, termasuk di company saya sebelumnya. Salah satunya pakai dengan OKR. Oke. Aku ada deck, dan nanti insya Allah decknya bisa nanti dibagiin ya sama tim Ekipa gitu setelah ini. So jangan khawatir, nanti bisa baca semua materinya free gitu ya, tenang aja. Ilmunya bagi-bagilah kita. Oke, jadi kita start ngomongin tentang si growth itu. Kenapa sih growth? Gue nggak perlu kenalan lagi kan tadi udah kenalan. Kenapa sih growth? Karena kenapa ngomonginnya growth? Karena kalau menurut gue adalah gini, growth itu di dalam sebuah perusahaan itu penting karena yang pertama adalah attracting top talent ya. Ketika kita ada di satu perusahaan gitu ya, apalagi nanti ini kalau ada teman-teman yang orang HR atau yang ada manajer terus ya, teman-teman yang mungkin ada yang direktur juga, mungkin attracting top talent itu susah banget gitu ya. Karena kenapa? Karena di company kita orang nggak merasa grow, sehingga ketika orang tahu bahwa di company itu mah nggak bakal grow gitu ya, ya dia nggak bakalan mau masuk ke situ gitu. Nah, kalau misalkan di dalam surveinya Gallup dia bilang 59% of milenial, apalagi sekarang gen apa sekarang? Gen Z ya. Gen Z itu lebih lagi harusnya gitu ya. Bahwa yang paling penting adalah development opportunities di situ gitu. Mungkin gaji ya gitu, tapi kalau nggak ada development mereka juga nggak mau gitu. Nah, yang kedua ada retaining employees. Nah, kalau tadi attracting top talent yang mungkin belum masuk, yang kedua ini retaining employees. Jadi employee yang ada di dalam perusahaan kita. Kalau employee merasa dia nggak growth gitu ya, gitu-gitu aja, yang dikerjain gitu-gitu aja, terus kerjanya gitu-gitu aja, skillnya gitu-gitu aja, most likely sebetulnya kalau based on culture M, 37,1% itu employee bakal cabut gitu. Kalau misalkan dia nggak grow di satu perusahaan. Nah, yang ketiga adalah engaging employee ya. Employee juga jadi lebih engage gitu ya, kerjanya jadi lebih ada soul-nya gitu, connected ke organisasi ketika dia grow. Nah, yang keempat adalah
Tentu aja dari ketiga ini, ketika orang merasa engage, terus juga senang dan karena dia grow, maka impact-nya adalah ke business performance gitu. Jadi keep employees jadi up to date sama trennya gitu ya. Terus efisiensi, terus ngedrive innovation juga gitu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin tentang growth sebetulnya, tadi udah sempat bilang bahwa kalau manajernya dia tidak punya interest untuk membuat timnya itu growth, most likely itu orang-orang di dalam timnya dalam 1 tahun 12 bulan ke depan itu akan lebih besar kemungkinannya untuk cabut gitu ya, untuk cabut dari tim itu ya, bisa jadi keluar perusahaan gitu ya. Jadi as a manager juga penting untuk show interest bahwa lu harusnya berkembang di sini gitu. Nah, ada 3 hal yang kalau kita sebut grow itu ada 3 hal sebetulnya. Kita ngomongin experience, exposure, sama education. Kalau experience ini ngomongin tentang seberapa banyak project-project atau tas-tas yang dia kerjakan itu semakin membuat dia tuh ter-challenge gitu ya, challenging, stretch gitu tasnya. Enggak cuma itu aja yang dia kerjain BAU aja gitu. Yang kedua adalah exposure. Jadi ada exposure misalkan ke ilmu yang lain dengan cross function dengan tim yang lain atau dengan mentor yang lebih senior gitu ya. Itu adalah exposure. Yang ketiga adalah education. Nah, kalau education ini terkait dengan seberapa company ini memfasilitasi sih proses belajarnya dia, baik lewat course, online, books, training, podcast, dan lain-lain lah gitu ya. Nah, ini ada 3 hal ini. Kalau misalkan 3 hal ini bisa di-facilitate oleh company, ya maka grow-nya akan lebih bagus gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan ngomongin si OKR. Itu sekilas tentang growth-nya. Kenapa kalau menurut gua grow-nya itu penting di dalam sebuah perusahaan? Karena tentu aja kalau buat perusahaan expected-nya adalah bisnisnya juga jadi lebih bagus, dan selain bisnis tentu aja timnya juga jadi lebih bagus gitu. Nah, sekarang kita agak jumping dulu sedikit ke OKR ya. Mungkin teman-teman udah hampir 80-90% udah tahu tentang OKR, udah pernah dengar gitu minimal tentang si OKR-nya. Jadi aku bahas sedikit aja tentang si OKR-nya, nggak mendalam. OKR itu apa sih sebetulnya? Nah, kemarin tadi udah sempat disinggung sedikit sebetulnya, dan betul bahwa OKR ya objective and key result ya. Jadi intinya OKR itu dia kolaboratif goal setting methodology used by team. Jadi bisa dipakai buat tim, individual, bisa buat organisasi ya. To set apa? Setnya apa nih? Nah, ini key-nya sebetulnya ketika kita mau pakai OKR. Challenging, ambitious, sama measurable result. Ya, jadi kalau pakai OKR kayak pakai KPI gitu ya. Nah, OKR-nya nih ada yang salah nih berarti nih gitu kan. Karena nggak challenging, mungkin goalnya juga nggak ambisius gitu ya. Tahun lalu kita bisa dapat result misalkan ya. Tahun lalu kita bisa 2 juta gitu ya. 2 juta penjualan, 2 juta volumenya. Tahun ini ya 2 juta 100 lah gitu. Ya nggak challenging gitu ya. Nggak usah pakai OKR itu, mah pakai KPI aja. OKR kita bagus nih kayak ya. 2,1 misalnya, nggak ambisius. Atau nggak bisa di-measure gitu ya. Oh, kita pengen jadi company yang paling keren gitu ya. Gimana cara nge-measure-nya? Nggak ke-measure. Nah, jadi OKR itu kolaboratif goal setting, nggak bisa lo buat sendiri-sendiri, apalagi dalam konteks perusahaan. Dan dia harus di-set challenging, ambitious, dan juga measurable result. Nah, OKR ini sebetulnya dibuat pertama kali sama Andy Grove ya. Dia salah satu mungkin yang terkenal kalau teman-teman tahu Intel ya. Nah, dia yang dulu membuat Intel itu terkenal dengan microchip-nya gitu di under-nya dia. Nah, si Andy Grove ini nyebutin tentang objective and key result. Kalau cari di YouTube sampai sekarang masih ada tuh videonya dia tentang ceritain tentang objective dan key result gitu. Nah, cuman John Doerr itu yang lebih memperkenalkan nama OKR sendiri itu dibuat sama John Doerr. Kalau dulu namanya masih objektif dan key result aja gitu. Nah, OKR ini sendiri sama John Doerr. Waktu itu dia kan investor ya. Salah satu investmentnya adalah di Google waktu awal-awal Google. Nah, dia yang perkenalkan ini sama foundernya Google, Sergey Brin.
dan beberapa orang lain gitu. Nah, OKR juga adalah how you track the progress, create alignment, encourage engagement, sama measurable goals. Jadi nggak cuma ngebuat si objektifnya aja sama key resultnya, tapi juga harus track progress, harus ada alignment juga, gitu ya, ada encourage engagement juga, gitu, dan measurable goal. Nah, gue nggak bakalan mungkin teknisnya gimana nanti cara membuat OKR yang bisa engagementnya, alignmentnya kayak gimana, jadi nggak di sini, ini sekilas saja. Intinya OKR sebenarnya gini, simple banget OKR itu, objektif sama key result. Objektif itu what do you want to accomplish, apa sih yang sebenarnya pengen dituju, apa yang pengen kita raih gitu, pengen kita capai, apa yang kita pengen dapetin. Yang kedua, key result itu how will you accomplish it, gimana cara lo mau mencapai itu, atau mungkin bahasa yang lebih straight lagi adalah gimana lo tahu bahwa lo udah sampai ke tujuan itu gitu. Nah, kalau kita ngomongin objektif, karena tadi kita ngomongin tentang aspirational goal, ambitious goal, maka goal-goalsnya jangan disetting goal-goal yang biasa-biasa aja gitu dengan OKR ini. Bikin goal yang dia ambisius gitu ya. Ambisius itu apa? Ambisius itu kalau misalkan kita mencapainya gitu, atau tim kita mencapainya, ada rasa bangga nggak sih kita mencapai itu gitu. Kalau misalkan, kita udah sampai sini, oke, fine gitu. Ya berarti belum ambitious enough gitu ya, belum aspirational. Jadi memang harus dicek kayak gitu. Nah, gimana cara buat objektif yang bagus dan sebagainya, mungkin kita akan bahas di lain kesempatan ya. Tapi intinya adalah bikin objektif se-inspirational, se-aspirational mungkin. Jadi yang paling penting adalah signifikan dan juga aspirational. Signifikan itu apa? Membuat perubahan. Ya, kalau misalkan objektifnya itu biasa-biasa aja, tidak membuat perubahan, tidak ada yang berbeda dari yang sebelumnya, gitu ya, atau tidak ada yang berbeda dari yang lain, maka objektifnya masih kurang aspirational, kurang bagus. Gitu ya. Yang kedua terkait dengan key result. Key result ini, yang paling penting dari key result adalah dia measurable. Jadi dia harus bisa diukur. Jangan sampai kita buat key result, tapi kita nggak bisa ngukurnya. Nah, satu lagi adalah yang key result itu bisa juga time bound dan juga agresif, gitu ya. Yang terakhir adalah verifiable. Jadi bisa diverifikasi. Kita bisa tahu bahwa oh iya betul kayak seperti itu pencapaiannya, gitu ya. Nah, si OKR ini sebetulnya kalau secara rentan waktu teman-teman bisa setting berapapun. Nah, yang paling ideal gitu ya, bukan paling ideal ya, sebetulnya yang disuggest adalah quarterly, terutama untuk key result. Objektif bisa kita buat dalam satu tahun misalkan annual, tapi key result sebisa mungkin quarterly. Supaya apa? Supaya kita bisa inspect dan adapt. Bahasanya anak Scrum apa aja, inspect and adapt. Ya, karena kalau kita buat key result itu dalam satu tahun, mungkin ada banyak yang berubah di satu quarter gitu. Sehingga kita bisa adapt sebetulnya di quarter berikutnya gitu. Kalau misalnya kita ada perubahan dalam hal kebijakan misalnya, atau perubahan dalam customer behavior gitu ya, dan lain-lain ya. Jadi key result bisa dibuat quarterly, objektifnya bisa dibuat annually, bahkan bisa juga kalau mau quarterly juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi tentu aja bisa disesuaikan dengan perusahaannya. Di saya waktu itu kita buatnya semesterly. Jadi satu semester gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada standar spesial gitu khusus untuk frekuensi waktu kapan kita nge-review si OKR ya itu. Gitu. Nah, John Doerr di bukunya Measure What Matters dia bilang sebetulnya gini, OKR formula tuh sesimpel ini. I will do objektifnya apa as measured by gitu ya, key result gitu ya. Atau dalam bahasa Indonesia misalkan saya ingin mencapai atau saya ingin melakukan apa yang bisa diukur lewat apa, gitu ya. Nah, kalau misalkan sekarang pertanyaan, kalau ada yang bisa jawab dikasih apa ya? Dikasih inilah sama gua. Dikasih course buat kasih course. Oke. Kalau misalnya aku punya objektif pengen body goals, pengen punya tubuh yang ideal. Kira-kira key result-nya apa? Gue pengen punya body yang ideal. Nah, kira-kira key result-nya apa? Itu siapa yang angkat tangan? Mbak Sherry.
Syarihab. Mau buat ya. startup katanya ya. Wah, Iya, ini Syarihab. nama startupku sih, Mas. Oh, Syarihab itu nama Mm-mm. startupnya. Oh, Masya Allah. Ini Mm. syariah gitu ya? Iya, layanan ya. Wah, Masya Allah. Ya udah, lanjut. Silakan. Mbak siapa namanya, Mbak? Evi. Mbak Afi. Oke. Apa Evi. kira-kira? Kalau menurut aku, kalau misalnya objektifnya adalah body goals, itu menurutku objektifnya udah inspirasional ya. Oke, key result-nya apa kira-kira? Ya, kalau key result-nya itu mungkin eh, berat badan yang diinginkan Oke. pertama. Terus yang kedua habit apa yang dibangun. Bisa langsung dibuat nggak? Key result-nya apa? Misalnya olahraga 30 menit sehari gitu. Oke. Terus misalnya dari 70 mau nurunin jadi 50. Jadi targetnya adalah 50 kg Oke. BB-nya. Oke. Ada lagi? Terus mungkin kepada hal-hal yang dilakuin. Jadi kayak Oke. yang balik ke habit sih. Makanan misalnya. Oke. Yang harus Makanan dikonsumsi. sehat gitu ya. Oke. Oke. Oke, thank you Mbak Afi. Mbak Afi ya, betul ya? Iya, EVI Terima Mas. kasih. EVI. Oke. Ya. Evi, Mbak Evi. Oke, yang lain satu lagi deh. Oke, Mas Emir, Mas Emir. Kalau dari saya karena objektifnya adalah penurunan mencapai body goals gitu ya. Ya. Body goalsnya bisa kan pakai BMI, body mass index. Oke. Ya. Resultnya bisa berarti penurunan berat badan sejumlah sekian kilo, misalkan. Oke. Terus yang kedua penambahan massa otot sekian persen. Oke. Sama mungkin yang terakhir adalah asupan protein harian sejumlah sekian kalori gitu. Sip. Thank you Mas Amir. Kayaknya udah pakai OKR buat nurunin berat badan kayaknya nih. Jadi even OKR gitu ya. Mungkin PT-nya udah pakai OKR juga. Oke. Nah, coba kita bahas sedikit ya. Nah, contohnya gini, I will have ideal body as measured by maximum 50 kg weight itu ya, body fat 25, waist 80 cm gitu ya. Nah, key result itu apa tadi? Kalau bilang harus bisa diukur gitu ya. Kalau misalkan nanti kalau kita buat, aku mau punya body yang ideal, ngukurnya gimana? Ya makanannya ya makanan yang sehat gitu ya. Terus olahraga setiap hari masih bisa diukur. Tapi kalau makanannya makanan sehat, gimana cara ngukurnya? Nggak bisa di-measure kan? Makanan yang sehat. Jadi yang pertama harus bisa diukur. Kalau bisa diukur artinya apa? Harus quantifiable gitu ya, kuantitatif. Gitu ya. Yang kedua, dia bukan bersifat activity. Jadi dia bukan bersifat activity key result itu. Lebih baik dia sifatnya apa? Sifatnya dia lebih ke arah milestone gitu, atau indicators dari keberhasilan. Jadi paling gampang adalah kita ngomong gini, kalau ideal itu yang seperti apa sih ukurnya? Ideal itu kalau berat badan 50 kg, body fat 25, waist 80, BMI gitu ya, massa otot gitu ya, berapa gitu. Itu bisa diukur semuanya. Nah, cara kita mencapai si KR itu lewat apa? Lewat inisiatif, activities, lewat apa? Oh ya, harus ke gym seminggu 3 kali, harus push up, harus makan makanan sehat setiap hari gitu misalnya. Nah, itu activities untuk mencapai key result itu gitu ya. Jadi kebayang ya, key result dengan activities bedanya kayak gitu. Ya, sebisa mungkin key result itu dia ukuran-ukuran yang menjadi indikator keberhasilan si objektifnya. Jadi jangan langsung ke activities. Nah, mungkin pertanyaannya gini, kalau misalkan kita udah olahraga setiap hari, apakah bisa dapat ideal body? Kan? Oke, belum tentu gitu ya. Atau udah olahraga, ditambah makanan sehat setiap hari, apakah bisa? Belum tentu gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ukurannya adalah ideal body-nya adalah 50 kg, body fat, waist 80 cm. Nah, kalau kita misalnya sudah mencapai ini, berarti kita udah dapat ideal body gitu ya. Nah, itu yang ngebedain.
Nah, dari situ aja itu sebenarnya OKR sesimpel itu, bikin OKR-nya gitu ya. Ya walaupun nanti kalau udah di level perusahaan pasti agak pusing ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Nanti tinggal di-review lagi aja selama ini pakai OKR begitu apa enggak gitu. Kalau misalkan belum seperti itu, ya mungkin nanti coba kita review lagi, kalau perlu bantuan, boleh kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, kenapa kita butuh kayak gitu? Supaya apa? Supaya agile. Nah, ini kita ngomongin agile kan. Kalau Chris kan agile coach gitu ya. Jadi kita harus ngomongin agile dikit. Agile di mana? Gini, kalau kita set key result jadi activities, maka kita nggak agile. Contohnya gini, ketika misalnya kita udah melakukan sesuatu tadi, olahraga setiap hari, terus kemudian makan sehat, tapi ideal body-nya nggak tercapai, misalkan dalam 1 quarter, kita harus ganti key result kan. Wah, harus ngerombak gitu dan sebagainya gitu ya. Jadi nggak efektif. Tapi kalau misalkan kita buat measure-nya kayak gini, maksimum 50 gram body fat, kalau misalnya tidak berhasil, yang kita ganti apa? Activities-nya aja. Kita nggak perlu ganti result-nya sering-sering tuh. Gitu ya. Bahkan dalam 1 minggu, 2 minggu kita tahu bahwa di minggu kedua nggak berhasil nih dengan olahraga setiap hari. Oh, mungkin olahraganya harus ganti modelnya, jangan jogging doang. Oh, harus ditambah weightlifting misalnya gitu. Contohnya kayak gitu. Nah, itu ya kenapa OKR itu selalu dipakai digadang-gadang sama tim-tim yang embrace agility, karena kefleksibelan di situ gitu ya. Even di activities-nya bisa diubah gitu ya. Oke, kita cukup ya di OKR formulanya. Nah, ini ada OKR types, kita sedikit aja. Ada yang committed, aspirational, dan learning. Jadi nah, mungkin aku agak ngelurusin karena banyak orang yang salah kaprah terkait dengan committed aspirational terutama gitu ya. Committed itu dia adalah goals atau OKR yang commit secara ini, kita harus commit gitu ya. Expected to have passing grade. Jadi harus di-achieve. Jadi harus 100% gitu, harus kita achieve. Kalau aspirational, dia muncul goals. Maybe no one else has gotten there before. Jadi kayak yang tadi aku bilang, harus signifikan, ada bedanya. Orang mungkin belum pernah nih melakukan ini. Kalau kita berhasil tuh berarti hebat banget aspirational. Dan by nature aspirational goal memang tidak dibuat gitu ya, di set untuk dicapai 100% gitu. Mungkin 70 sampai 80% achievement itu udah bagus banget gitu ya. Nah, tapi begini, banyak orang salah kaprah terkait committed. Committed itu bilang ya kalau committed biasa-biasa aja, jadi nggak perlu stretch. Nah, ini yang salah sebetulnya. Di OKR semua goal itu harus stretch, even the committed one. Cuman tingkat stretch-nya dia berbeda. Ya, jadi committed dia stretch tapi tetap harus bisa di-achieve. Jadi expect-nya 100%. Nah, kalau aspirational lebih stretch lagi. Kalau misalkan kita ngomongin angka misalnya gitu ya. Committed itu mungkin kita stretch 30%, 20 sampai 30%. Kalau aspirational mungkin 100%. Jadi 2 kali lipat bisa jadi gitu. Atau misalkan sampai 80% gitu. Perbedaannya kali lipatnya. Gitu. 1,5 kali lipat gitu, 2 kali lipat misalnya. Nah, gitu ya. Jadi itu yang beda. Yang kemudian yang terakhir adalah yang learning. Nah, learning ini sebetulnya termasuk types yang baru diintroduce gitu ya. Nah, karena gini, kadang-kadang ketika kita mau membuat goals, namanya buat OKR, kadang-kadang kita mau moonshot kan, belum ada yang pernah melakukan, sehingga kita nggak punya benchmark. Even kita belum pernah melakukan atau orang lain belum pernah melakukan gitu kan. Jadi kita nggak tahu ukurannya itu sebetulnya kayak gimana yang pas. Nah, ini kita bisa pakai namanya OKR-nya types-nya learning. Jadi apa yang membedakan ketika kita ngomong ini OKR committed, aspirational, dan learning, ekspektasi kita terhadap OKR-nya itu yang berbeda-beda. Tone-nya berbeda gitu ya. Tone-nya committed tuh berbeda. Oh, kita harus achieve. Tone-nya aspirational apa? Oh, kita memang mau very moonshot gitu. Kalau learning apa? Oh, tone-nya kita memang mau belajar dan mau tahu, mau ngeset benchmark gitu misalnya. Jadi tone-nya ini yang berbeda-beda antara satu OKR dengan OKR yang lain, tipe-tipe OKR. Gitu. Oke. Nah, yang ke benefit OKR ini facts, jadi nanti ini baca aja lah ya, fokus, alignment, commitment, tracking, sama stretching. Karena ini priority, di rules-nya sebetulnya rule of thumbs-nya OKR itu objektif itu sebaiknya 1 sampai 3 aja gitu.
Kalau QR-nya 3 sampai 5 lah maksimal gitu. Jadi jangan terlalu banyak. Kalau punya OKR 10 itu repot juga gitu ya. Nah, intinya OKR sebenarnya priority ya. Kita harus ngecek priority-nya yang mana 1 sampai 3 dan kita seringkan priority-nya yang mana, semua priority gitu ya. Ya berarti nggak ada priority. Everything is priority then there's no priority gitu. Nah, alignment, commitment, tracking dan stretching. Nah, ini silakan aja dibaca benefit-nya ya. Dan ini sangat membantu sebenarnya teman-teman untuk bisa memahami OKR lebih dalam di sini. Oke. Nah, terus aku akan masuk ke dalam apa hubungannya OKR sama si tim growth. Nah, kalau kita ngomongin growth, sebetulnya kita ngomongin balance ya, balance antara business needs, skill atau strength sama aspiration or motivation gitu ya. Nah, sweet spot-nya sebenarnya adalah irisan dari ketiga itu. Karena kalau kita ngomongin business need sama skill doang, irisannya itu ngomongin company doang nanti yang diuntungin. Jadi company oke tuh. Karena kan skill-nya bagus-bagus misalnya. Business need juga tercapai. Company wins in the short term gitu ya. Nah, tapi ketika bisnis berubah, skill-nya nggak berubah gitu ya, atau nggak develop, ya company juga jadi failed nantinya. Nah, kalau misalkan bisnis need ke aspiration, slow progress gitu ya. Orang-orang ada aspiration gitu ya, ada termotivasi, tapi bisnis need-nya karena nggak punya skill yang mungkin mumpuni gitu ya, ya ada progress tapi pelan. Nah, kemudian kalau kita ngomong employee yang aspiration sama skill doang, ya employee doang yang mungkin bisa terfasilitasi, tapi bisnis need mungkin nggak terfasilitasi. Nah, ini sering ada beberapa kejadian lah kalau di startup, apalagi yang dulu gitu ya. Oh, senang banget kan gitu di startup semuanya aspirational. Oh, kayaknya kalau di sosial media, wah engagement-nya bagus banget. Oh, kita selalu melakukan ini. This is hari apa? Ini harinya adalah kita melakukan ini gitu, banyak banget. Aspirationnya oke, tapi bisnisnya nggak berkembang gitu. Nah, ini biasanya masuknya ke sini. Oke. Kalau dalam dunia perusahaan, business need ke aspiration itu ngomonginnya BAU sebenarnya. Terus kalau performance ke business need ke skill itu ngomongin performance doang. Kalau aspiration ke skill itu happiness, employee happy, ya kan? Nah, irisan dari kesemuanya itu growth. Nah, OKR itulah sebenarnya yang bisa kita masukkan, dan bisa yang OKR yang kita buat harus mengcover ketiga hal ini juga, yaitu business achievement atau business needs itu ada skill development sama aspirational, gitu ya. Aspirasi dari employee juga. Gitu. Nah, mungkin ada pertanyaannya nanti aja lah, kita lanjutin ya. Oke, kayak tanya rutinitas mencapai kisah. Jadi tidak boleh rutinitas ya. Oke, nanti kita bahas ya, itu udah di. Jadi ya yang coba lakukan, ini saya nggak harus maksa. Jadi tapi kita coba lakukan gimana caranya si OKR itu bisa menjadi growth tools, shifting point of view-nya dari performance ke growth, ya. Dari performance oriented ke growth oriented. Nah, mungkin aku mau trigger lagi nih. Which one do you prefer? Orang yang perform atau tim perform but not grow? Ada timnya grow but not perform. Nah, kalau dia harus suruh milih, ya jangan pilih yang ketiga ya. Oh, suruh milih 1 sama 2. Ini biasaan biasanya. Ya. Oke, silakan. Ada yang mau berpendapat. Silakan. Itu coba angkatan. Mungkin yang lain dulu Mbak Evi. Yang lain ada nggak? Sebelum kita ke Mbak Evi. Evi seru banget kayaknya. Founder Ada yang 2, ada yang 1, ada yang aku mau jawab 3 tapi tidak dikatakan. Iya, sudah, makanya sudah saya antisipasi. Ada yang 1, ada yang 2. Oke, 2. Oke. Oke, langsung direvisi ya Mas, jadi 2. Oke. Oke. Kalau Mas Ibrahim, kenapa milih 2 Mas Ibrahim?
Mas Ibrahim Lubis. Oke, Mas. Ah, Ya, aku mikirnya ini mikir cepat aja ya, karena aturan 3 tadi. Aku mikirnya gini, kalau bus growth itu kan berarti kan bertumbuh ya kan? Kalau kita bertumbuh, kalau dari perspektif employee ya, karena aku employee, pastinya aku Nah. lebih prefer itu sih, bertumbuh, karena pas Oke. minimal kalaupun aku nggak perform, tapi aku bisa dapat experience. Oke, Itu cerita oke. manisnya lah gitu. Oke, good. Thank you. Coba yang aku mau yang milih satu tadi kan yang dua udah Mas Emir nih. Yang lain ada nggak nih? Nah, kebanyakan dua ya. Kenapa harus dua? Kenapa berdua? Yang satu nggak ada lagi nih. Yang milih nih selain Mas Emir. Coba ada nggak yang satu? Selain Mas Emir? Nggak ada. Coba kita tanya Mas Emir. Kenapa satu Mas Emir? Lebih karena pragmatis aja sih Mas, karena Pragmatis. Gimana? Gimana? ya kalau misalkan dia dikasih target itu terus nggak achieve, berarti kan itu jadi ada sesuatu yang bisa jadi sesuatu yang salah di kitanya, ataupun kita yang sebagai tugas, ataupun dianya gitu ya, nggak ini kan. Cuman kalau misalkan dia nggak bisa mencapai target minimum yang kita ajukan gitu loh, terus menurutku itu indikator utama bahwasanya dia mau fight atau enggak. Oke. Gitu. Oke. Thank you Mas Emir. Nah, aku kasih ilustrasi coba. Kira-kira jadinya pilih yang mana? Yang pertama, dia targetnya 2K gitu kan. Ya, last year achievement-nya 1.8K misalnya, $1 million misalnya gitu ya. Achieve-nya 2K. Is this perform atau nggak perform? Yang lain coba. Yang satu nih, targetnya 2K, achieve-nya 2K. This is perform or not perform? Perform. Yang lain? Yang lain? Perform ya. Oke, yang kedua sekarang. This is targetnya 6K, achieve-nya cuma 4K. This is perform apa not perform? Not perform. Underperform. Oke. Underperform kan? So, dari kacamata perform, yang dua itu nggak perform, ya kan? So, sekarang dengan ilustrasi kayak gitu, ini dikasih ilustrasi yang agak ekstrim gitu ya. Maka which one is important even for the company gitu ya? Mana yang lebih dipilih? Apakah yang perform dengan achievement segitu atau yang nggak perform, not perform dengan achievement segitu? Pilihannya kayak gimana? Pilih yang mana? Yang kedua lebih. Yang kedua. Lebih banyak. Lebih banyak. Yang kedua lebih banyak. Ya. Nah, aku pengen ngasih point of view yang berbeda, shifting. Karena ketika kita pakai OKR, ingat tadi OKR, take a moonshot gitu ya. Karena ketika even lu fail, lu tuh bisa lebih bagus daripada yang orang normal gitu ya. Even lu fail, lu bisa dapat yang lebih achieve, lebih bagus daripada yang normal gitu ya. Nah, makanya ketika kita ngomongin OKR, kalau dengan bahasa performance management gitu ya, bahasa performance appraisal, bisa jadi banyak orang yang underperform atau banyak tim yang underperform, tapi achievement mereka mungkin lebih bagus daripada orang-orang yang biasa-biasa aja yang ngeset sesuatunya itu yang sandbagging bahasa si OKR-nya gitu ya. Kalau nanti coba cari aja case-nya Chrome, Google Chrome waktu dibuat sama Sundar Pichai. Sundar Pichai itu dulu yang bikin Chrome, tim project manager yang bikin Chrome. Nanti coba cek deh ceritanya dia pakai OKR, bikin OKR-nya si Chrome. Selalu hit, selalu fail targetnya. QR-nya selalu nggak mencapai QR-nya. Gitu. Dia QR-nya adalah active user ya. Active user. Dia benchmark sama Firefox. Dia set goal nggak achieve. Di tahun berikutnya karena nggak achieve dia apain targetnya kira-kira? Dinaikin, tambah naik. Nggak achieve lagi, tambah naik. Tapi walaupun nggak achieve, achievement-nya selalu naik karena targetnya juga selalu dinaikin. Jadi nggak pernah achieve gitu. Ya itu mindset-nya yang di shift gitu, yang coba digali pada saat kita menggunakan OKR.
gitu. Nah, makanya nanti kalau misalkan baca-baca referensi tentang OKR, banyak yang tidak menyarankan OKR itu di link langsung sama performance appraisal, gitu ya. Karena dia oxymoron, gitu. Jadi berkebalikan, gitu ya. Kenapa? Karena ya nanti nggak achieve semua. Nah, ketika orang itu nantinya di ujung dia tahu bahwa nanti gue dibilang underperform, jadi tidak meet expectation, ya nggak usah lah bikin target yang bagus-bagus atau aspirational, bikin yang biasa-biasa aja pasti achievable gitu, yang achieve. Nah kan jadinya nggak oxymoron kan, tadinya kita mau buat orang tuh jadi moonshot, jadi innovation gitu, jadi nggak nyambung gitu ya. Oke. Nah kemudian, ini OKR kita ngomongin jadi kalau mau buat OKR, pastikan bahwa business needs-nya ada, skill-nya juga bisa berkembang, motivasi sama inspiration-nya juga bisa terfasilitasi gitu ya. Karena itu ngomongin experience kalau di business need, ngomongin exposure kalau di skill, ngomongin education kalau di motivation gitu. Nah pertanyaan-pertanyaannya gini, ini litmus test ya. Jadi ngetes kalau kita udah buat OKR, tanya nih, OKR ini stretch nggak sih buat tim? Ada significant change nggak? Kayak significant tadi gue bilang, ini lebih bisa ada impact-nya nggak? Apa yang berbeda dari yang sebelumnya? Misalnya dari quarter sebelumnya, dari tahun sebelumnya gitu. Does the outcome matters atau ada yang take it for granted? Misalnya take it for granted itu kayak kita nggak ngapa-ngapain juga emang udah 2K udah pasti gitu. Kebayang nggak? Itu take it for granted-nya kayak gitu misalnya. Kan banyak ya perusahaan BUMN kadang-kadang ongkang-ongkang kaki aja dia mah nggak usah perlu bikin apps yang keren-keren, udah pasti segitu udah profitnya gitu ya. Nah kayak gitu tau enggak? Nah, are they prestige and pride when achieve? Nah kalau ketika kita dapat OKR-nya itu, wah kita achieve nih, wah keren banget, wah buat happy dan sebagainya. Tapi kalau misalkan ya udah oke, capai kok. Nah kalau biasa-biasa aja berarti dia nggak prestige dan nggak pride. Nah di exposure coba tanyain gitu, di litmus, di tes, apakah OKR-nya itu required team to learn more from others gitu ya. Dia jadi bisa belajar sama tim yang lain, dia belajar sama tim yang A, tim B gitu ya. Dia berkolaborasi sama tim A, tim B dan lain-lain. Terus kemudian bikin litmus test juga, orang-orang jadi perlu belajar hal-hal yang baru nggak? Ya, orang-orang jadi peningkat nggak kompetensinya kalau dia mengerjakan OKR ini? Oke, 1952. Oke, bentar lagi ya. Bentar lagi. Ini sebentar habis itu kita diskusi. Ini contoh yang pakai di ini yang dari Allbirds. Allbirds itu di Amerika salah satu perusahaan, kalau lo tahu fashion, dia buat sepatu yang organik gitu. Jadi dia objektifnya adalah create the lowest carbon footprint in our industry. Nah ini jadi belum ada di perusahaan lain gitu ya. Dia bikin produk footwear yang very ramah lingkungan lah gitu. Supply chain and shipping infrastructure, zero waste, ada material compostable, material biodegradable gitu, semua materinya. Nah, coba ini dilihat, stretch buat tim, ini stretch banget buat banyak tim, dan even perusahaan-perusahaan besar juga masih sulit untuk melakukan ini gitu. Nah, dia masuk startup yang baru-baru buat. Terus apakah ada significant change, apa yang berbeda dengan tim yang lain kan, outcome matters gitu ya, dan lain-lain gitu ya, dicek gitu. Nah, teman-teman juga dicek kalau misalkan bikin seperti ini. Nah, setelah itu, pada saat nanti kita review grading si OKR, selain kita grade performance-nya, jadi gini, ada kadang-kadang orang suka mix ya. Jadi intinya performance itu, pertanyaannya adalah gini, intinya performance itu achieve apa nggak achieve? Sebetulnya gitu doang. Jadi the reason behind itu sebetulnya hal yang berbeda gitu. Jadi makanya kalau kita ngomongin performance yang ada sekarang itu lebih banyak banyak fabrication gitu ya, banyak ininya, banyak aksesorisnya gitu ya. Kalau intinya performance itu lo achieve apa nggak achieve itu doang sebetulnya. Nah, setelah rate itu nge-rate si OKR gitu ya, nanti teman-teman baca sendiri yang gimana cara nge-rate OKR. Kita juga buat ya growth rate dari OKR itu. Jadi dengan OKR itu how stretch gitu ya, lu selama mengerjakan itu. Terus kemudian how much do you learn from others gitu ya, seberapa sering. Nah
Terus kemudian how much you improve your competency skill. Jadi A, B, C, D ini bisa di scaling pakai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ini bisa dipakai juga dengan metode 360. Bisa ini kan self assessment kan, how much you improve atau how much your team improve ya, how much si ini improve gitu. Pakai 360 juga bisa. Ya, atau how much your colleagues misalkan improve, learn from others dan sebagainya. Ya. Ini bisa dipakai pakai 360 gitu dan sebagainya. Nah, ini yang dijadiin nanti penilaian untuk si growth-nya. Maka kita bisa lihat quarter to quarter bergantung bergantung cycle-nya yang dibuat, semester per semester atau tahun per tahun gitu ya. Seberapa growth tim kita gitu ya, atau orang-orang di dalam tim kita itu dari waktu ke waktu gitu. Nah, implikasinya sebenarnya kalau ada yang orang HR ya, implikasinya dalam talent management sebetulnya ini bisa kita juga gunakan. Tadi kan gue ngomongin seolah-olah membenturkan antara performance dan growth gitu ya. Padahal bisa keduanya gitu ya. Ya akhir gue tahu tadi Ibrahim mau ngomong 3. Nah, sebetulnya ini bisa nanti di ujung. Di ujung. Jadi salah satu cara ini yang bisa, this is very simple, ngomongin performance sama growth. Kan kita biasa ngomongin potensi ya. Kalau growth kan sama performance ini sama-sama hal yang sudah bisa diukur dan sudah terjadi gitu. Kalau potensi itu kadang-kadang nggak bisa terjadi. Nah, ini yang salah satu yang waktu itu gue juga pikirin ketika jadi di people development. Let's see kalau kita ngomongin growth sama performance aja. Kalau growth itu kan udah kelihatan. Nah, performance kelihatan. Oh, mau dibagi jadi 9 box grid kayak mau 4 box grid, mau 16 box grid, 22 grid terserah gitu ya. Lu bisa buat kayak gini juga pakai nama gitu kan. Supaya nggak ada yang terlalu, kadang-kadang kan kalau naming itu very labeling gitu ya kan, kasihan ya. Oh, ada yang stars gitu, kasihan ya nggak stars. Jadi gue buat semuanya star. Jadi ada yang twinkle twinkle little star ya kalau misalkan growth-nya jelek, performance-nya jelek gitu misalkan. Ada yang superstar kalau performance-nya bagus, growth-nya bagus. Rockstar itu performance-nya bagus tapi growth-nya mungkin masih di bawah gitu. Ada yang popstar misalkan growth. Jadi semua star di dalam tim gitu. Nah, jadi bisa se-fun itulah kalian buat talent development-nya gitu. Atau buat tim-tim yang di sini banyak Scrum Master sama Agile Coach katanya ya. Ya bisa dibuat seperti ini sama tim, bahkan mungkin tim HR nanti lihat, wah, lu bisa-bisanya bikin kayak gini gitu. Nah, itu jadi nilai plus lah buat Agile Coach sama Scrum Master. Oke. I think this enough, kita banyak yang diskusi aja. Nah, salah satu yang menggunakan OKR adalah Bono. Bono kalau teman-teman mungkin kalau yang milenial agak kurang kenal sama Bono ya. Bono ini vokalisnya U2 ya. U2 ini kenal banget lah sebetulnya. Ya dapat Grammy banyak nih. Tapi dia juga co-founder dari banyak ada dua NGO yang ya terkait dengan AIDS ya kalau yang One. Nah, dia pakai framework OKR untuk achieve the goals-nya si One ini gitu. Nah, dia bilang bahwa si OKR framework ini cultivate the madness, dia bilang gitu ya. Jadi gives risk for trust, terus juga ya karena dia pengen AIDS itu hilang gitu dan sebagainya, itu betul-betul aspirational dia buat di NGO-nya. Terus kalau misalkan itu bisa terjadi, culture-nya bagus, prosesnya bagus gitu, environment-nya juga mensupport, orang-orangnya juga bagus. Nah, magic is around the corner. Jadi orang akan nge-boost dan banyak hal yang terjadi, even achievement yang mungkin kita tidak terpikirkan bisa tercapai di awalnya, ini bisa tercapai dengan framework yang kita gunakan OKR dan di dalamnya gitu ya, dan proses-proses di dalamnya. Seperti itu kali yang bisa saya share gitu ya. Nanti lebih banyak diskusi aja. Saya balikin ke Chris, silakan Chris. Oke, thank you Ruth. Oke, thank you untuk materinya. So, I think we should let Mas Rudi istirahat dulu 5 minutes ya. Dari tadi ngomong-ngomong terus, mungkin you need some water and you already did. So, sambil menunggu Mas Rudi istirahat, dari Egipa mau sharing tentang Agile Coach training. Jadi teman-teman di sini yang mau mungkin switching karir atau mau menjadi Agile Coach atau Agile Practitioner atau mau implementasi, gimana sih caranya kita implementasi ke dalam Agile.
and you want to switching the career, jadi di sini kita ada program namanya Ekipa Academy. Mungkin teman-teman di sini sudah ada beberapa yang tahu. Kita tagline-nya adalah Transformation School, Make Change Easy. Jadi kita di sini akan belajar gimana sih caranya untuk mentransformasi dari yang misalnya teman-teman merasa di perusahaannya silo, atau mungkin ya kita masih KPI, semuanya berdasarkan dari top to down, nggak ada down to top, kita nggak bisa memberikan aspirasi dan sebagainya. Kita akan belajar di Ekipa Academy ini. Jadi teman-teman nanti kalau merasa tertarik bisa hubungin siapa nih, Ref? Hubungin nomor yang ada atau bisa langsung kontak Ekipa lewat tadi di chat ada ya. Di chat tadi ada kontaknya, teman-teman bisa lihat. Jadi nanti coaches-coachesnya juga sudah cukup banyak dan pengalaman. Jadi nanti bisa terjadi diskusi dan juga sharing material terkait agility dan how to be a good coach. Seperti itu. So, itu aja. Teman-teman nanti bisa lihat di Instagram Ekipa untuk detail lebih jelasnya. Dan nanti kalau ada yang mau tanya, silahkan tanya melalui kontak person yang tersedia. So, kita akan masuk ke Q&A. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya juga sudah dijawab pada saat Mas Rudi memberikan materinya. Tapi kita ada beberapa yang raise hand ya. Mungkin kita langsung dari raise hand aja. Tapi sebelumnya, mungkin ini ada pertanyaan tadi Mas ya, terkait dengan apa yang lu sampaikan. Berarti performance tidak bicara tentang proses ya? Mungkin bisa ya silakan. By nature sebenarnya performance nggak ngomongin proses ya, by nature ya. Tapi akhirnya kan banyak yang menggabungkan itu sehingga kadang-kadang jadi lebih complicated. Kita taunya bahwa performance management, oh iya nanti tanya. Akhirnya oh iya kadang-kadang kita kalau pada saat performance review kan oh dia nggak mencapai sih, tapi dia effortnya udah bagus kok misalkan. Akhirnya jadi oh ya dinaikin, jadi ratingnya jadi 3, jadinya harusnya kalau nggak capai 2, oh jadi 3 soalnya dia effortnya udah bagus ini dan sebagainya. That's nggak ada hubungannya sebetulnya gitu ya. Kalau ngomongin performance, lu perform apa nggak perform doang gitu. Ada yang lebih soft lagi misalkan partially meet expectation atau exceed expectation gitu ya, misalnya begitu. Nah yang lucunya lagi adalah ini mungkin lucu juga ya, ini buat ngobrol-ngobrol ya, ini jadi ini aja jadi thought buat teman-teman aja. Kita di hire sama company itu buat perform apa buat nggak perform? Buat perform kan. Jadi lucu makanya kalau udah perusahaan yang ngasih bonus buat orang yang nggak perform atau partially meets gitu. Karena pada dasarnya kita dibayar aja itu untuk perform gitu. Jadi bonus pada dasarnya kalau buat gue ya, bonus di company itu pada dasarnya adalah kebaikan hati perusahaan aja gitu. Bukan karena performance kita sebetulnya. Gitu. Nah, cuman supaya kayak terlihat adil, gimana caranya? Oh ya pakai performance gitu. Ya ini just my 2 cents saja sih. Jadi pada intinya sebenarnya ngomongin performance, intinya adalah perform or not perform gitu. Sesimpel itu sebetulnya. Nah, pada saat dia menggabungkan proses, melihat prosesnya seperti apa, itu sebetulnya bukan performance-nya, tapi mungkin bagian the how-nya. Nah, the how-nya itu sebetulnya yang nanti menjadi pertimbangan lain gitu. Gitu ya. Nah, makanya ketika di performance appraisal biasanya dilihat juga what-nya gitu ya, apa yang kamu achieve gitu ya, achieve apa enggak, sama how-nya. How-nya biasanya ngomongin behavior kan. Behavior-nya kayak gimana. Kayak gitu. Jadi by nature gitu. Bukannya nggak boleh aja, tapi by nature sebenarnya performance ngomongin ya lo perform apa enggak perform gitu doang. Oke. Thank you Mas Rudi for the explanation. So, kita ada beberapa pertanyaan dan ada juga raise hand. Sorry, Mbak di Syarihab tadi Mbak siapa ya? Evi. Itu hanging raise hand atau gimana? Oh iya, untuk tanya kan. Oh ya oke. So, kita order dulu ya dari Mbak
sorry Mbak siapa tadi? Saya lupa. FI. Ya oke, dari Mbak Evi, lalu ke Mas Zen, ke Mas Ibrahim, lalu kita ada pertanyaan apa beda OKR dan EBM, evidence based metric, dan juga nanti ke Mas Evidence Emir ya. based management ya IBM. Sorry, evidence based management. Ya. Kita ke Mbak Evi dulu, silakan Mbak Evi. Ya Mbak Evi. Jangan susah pertanyaannya. Iya, enggak. Jadi gini Mas, di timku tuh sebenarnya kita tiap kuartal itu selalu naik, tapi ya kayak tadi performance sama apa versus target ya. Jadi nggak capai target tapi selalu naik. Nah, tapi karena selalu naik itu akhirnya itu target ini jadi kayak apa ya? Bukan hal yang sesuatu yang dicapai, pokoknya growth gitu loh. Pokoknya growth. Jadi target ini bukan hal yang benar-benar harus di achieve gitu. Jadi achieve-nya itu adalah kenaikan growth aja gitu, nggak target. Gimana ya aku? Paham nggak sih Mas? Maaf ya Mas. Kurang paham gimana? Jadi gini misalnya kuartal 1 targetnya 50, tercapainya 45. Okay. Terus kita kan naikin kan di kuartal berikutnya kita naikin dari jadi 70 misalnya. Tapi achieve-nya 60. Nah, akhirnya tim ini tuh ngerasa kayak ya udahlah nggak usah ngelihat target 50, 70 tuh nggak usah dilihat, yang dilihat adalah naik, pokoknya naik. Misalnya 45, naiknya jadi 46 aja, gitu lah Mas. Nah, gimana ya caranya supaya untuk ngejaga tim ini supaya tetap ambis ke target itu tadi, Mas? Oke. Nah, coba juga gini, yang paling penting juga adalah kita inspect and adapt gitu ya. Kalau misalkan, jadi kadang ada target-target yang di awal kita buat, ada yang di awal kita set sebagai aspirational OKR, lalu ketika itu mungkin sudah tercapai, udah hit atau memang udah berbeda lagi secara nature, ya bisa dijadiin committed goals gitu, committed OKR. Contohnya misalkan ketika awal-awal mau membuat sebuah produk misalnya gitu ya, kita mau hit goals yang dia very aspirational dan semua orang belum ada yang punya misalkan dan sebagainya. Ketika dia sudah hit gitu dan sudah menjadi kebiasaan bahwa dia bentar lagi pasti achieve segitu gitu ya. Maka dijadiin committed aja kalau gitu. Sehingga tone-nya dia berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita mau push itu menjadi terus aspirational dan bisa menjaga si ambisiusnya si tim gitu ya, memang harus as an owner gitu atau sebagai manager itu juga perlu yang pertama ngasih why behind the numbers gitu ya. Kenapa kita mau melakukan ini? Kenapa kita mau achieve target yang setinggi ini? Why gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ajak mereka juga terlibat dalam proses membuat si OKR ini gitu. Ya mungkin ada aspirasi, ya udah yang penting kita achieve target. Wah, kenapa lo mikirnya gitu? Kita tuh pengen achieve, even growth-nya udah bagus. Sebenarnya kan ini cerita yang tadi saya bilang kan bahwa ada juga kan case-nya yang kayak gitu dan bahkan di Mbak Evi juga kayak gitu. Nah, jadi perlu di-set bahwa tone-nya kalau di aspirational, ayo kita pengen nih semua orang very aspirational, pengen semua growth. Kalian belajar nggak ketika dia di stretch gini, kalian ada yang dipelajarin baru nggak gitu dan sebagainya. Jadi dia tahu bahwa ini tidak melulu tentang target. Jadi ada hal yang sebetulnya menjadi efek samping gitu ya, atau kayak development atau growth dari teman-teman gitu. Bayangin nggak? Oke, lo 45. Nggak, jadi mungkin kalau misalkan targetnya mendekati gitu ya, terus naik gitu, dan timnya juga semakin growth, nah itu kasih awareness ke mereka bahwa seperti ini. Mungkin seperti itu. Jadi kalau menurutku ada dua pendekatan gitu. Kalau nggak dijadiin committed atau ya memang harus dilibatkan mereka dan dikasih why, the reason behind this number, kenapa aspirational dan apa gitu. Oke. Tanya lagi Mas. Jadi yang nyebabin juga turunnya ambisius itu karena menurut mereka itu, ini aku juga validasi ke tiap orangnya juga. Jadi
mereka tuh merasa kayak apa yang aku achieve ini itu agak lebih mudah gitu. Maksudnya gimana ya? Karena lebih kan mudah. kebanyakan generasi, jadi kan generasi Z gitu maksudnya mereka tuh kayak merasa bahwa aku kerja segini aja itu targetku udah kecapai growth gitu loh. Maksudnya Ya. jadi yang ya kan Mas, paham kan maksudku ya Mas? Ya. Ya itu yang tadi aku bilang, this is the outcome matters atau ada take it for granted gitu. Yang aku bilang kayak ya kerja biasa aja udah Oh iya dapat sih. gitu. This is take it for Iya, iya. granted kan. Berarti aspirationalnya belum very aspirational gitu. Kalau misalkan di set 70 terus sampai ke 50 ya udah setnya 100 misalnya gitu. Cobain aja lebih bagus lagi gitu. Soalnya emang objektif kami itu di tahun ini tuh revenue sih Mas, revenue sama target kita kan layanannya kan ngaji online kan, nah itu jumlah peserta gitu Mas. Oh, North Star-nya jumlah peserta. Jumlah peserta apa revenue? Revenue-nya itu dibagi jadi menghasilkan berapa peserta gitu. Oke. Ya silakan nanti mungkin kalau lebih itu kita di next session aja ya biar kita begitu. Oke. Thank you Mbak Evi. I think clarity is number one ya. Kita harus tahu sesuatu di belakangnya. Mungkin sharing aja dulu kalau di tempat saya kalau OKR above 80% itu ada kartu kuning tuh. Ini kenapa nih bisa 80% nih? Pasti something wrong gitu. But that's the example mungkin yang bisa di-sharing. Oke, so sambil masuk ke pertanyaan kedua, so teman-teman kita mau iterasi, kita mau bukan iterasi, kita mau minta feedback dari teman-teman dari terhadap apa yang sudah kita sharingkan. Jadi nanti teman-teman bisa dilihat di chat box. Kita dari Ekipa, dari community Agile Circle mau meminta feedback dari teman-teman how we can improve our circle untuk lebih baik di materi selanjutnya dan untuk meeting-meeting selanjutnya. Oke, nanti teman-teman bisa lihat aja ya di link chat box. Oh, oke, dia pop up. Nanti teman-teman bisa isi, bisa digeser dulu dan teman-teman nanti bisa isi ya. Oke, so kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Itu tadi dari Mas Zen, tapi udah lower the hand. Are you still want to ask something, Mas? Or enggak, tadi sudah terjawab dengan penjelasan Om Rudin. Thank you. Oke, thank you. Next adalah Mas Ibrahim. Silakan Mas Ibrahim. Oke, thank you. Sebelumnya maaf Mas ya, aku dari tadi coba on cam nggak bisa. Oke. Jadi ini Mas yang pertama, tadi kan kita bahas objektif sama key apa sih? Result. Key result, sorry. Sama key result. Nah, berarti aku mau konfirmasi aja. Berarti objektif ini OKR-nya ya? Atau dia semacam product vision gitu atau gimana gitu? Gimana? Sorry. Gue kurang nangkap pertanyaannya. Jadi tadi gini, objektifnya itu kan punya body yang ideal. Oke. Ya kan? Nah, objektif ini sama dengan OKR-nya ya? Atau dia lebih di atas lagi semacam product vision gitu? Oke. Oke. Tadi mungkin kelewat ya. Jadi objektif itu singkatan dari objective and key result. Ya. Jadi OKR itu ya objektif sama key result itu OKR. Oh. Sih. Oke, itu yang pertama. Sama terakhir Mas, pertanyaan kedua. Aku ada ini dengar ya, bukan dengar sih, sharing gitu kan. Katanya OKR itu sekaligus SOP generator ya, bener nggak sih? Jadi gini, sorry, agak jauh ya. Jadi gini, kalau misalnya OKR itu tercapai, dia bisa dijadikan SOP dalam company gitu. Itu benar nggak sih kayak gitu? Mungkin OKR yang sifatnya komitmen gitu atau gimana? Aku coba memahami dulu pertanyaan sebenarnya. OKR jadi SOP generator. Sebenarnya aku nggak tahu. Mungkin kalau ada yang tahu, nanti kalau misalkan dapat jawabannya aku mungkin share. Tapi aku nggak tahu itu kalau OKR jadi SOP generator, belum pernah tahu. Mungkin gini. Aku cari tahu. Yang aku kebayang kemungkinan adalah gini.
pada saat kita implement sesuatu gitu ya, kan banyak hal yang memang belum disetting gitu ya, belum di define gitu ya. Nah, mungkin salah satunya nanti adalah SOP. Nah, pada saat inisiatif-inisiatif ini baru terbentuk, maka biasanya mereka di perusahaan itu kadang ada yang pakai OKR. Jadi di beberapa perusahaan besar mereka membedakan antara OKR dan KPI, dan mereka menggunakan kedua-duanya. Nah, ada yang menggunakan KPI itu biasanya untuk hal-hal yang sifatnya BAU, yang sudah established, yang repetitif gitu, mereka pakai KPI dan proses based biasanya gitu ya. Misal proses based itu apa? Setiap orang harus melakukan ini, harus melakukan meeting misalkan 5 kali. Nah, itu biasanya KPI based buat orang-orang yang secara pekerjaan nature-nya memang repetitif gitu ya. Nah, kalau untuk hal-hal yang sifatnya inisiatif baru yang belum pernah ada gitu ya, breakthrough gitu atau improvement, biasanya mereka pakai OKR. Nah, mungkin ini ya yang ada di benak saya, ketika dia mau jadi ada project improvement atau inisiatif baru, mereka menggunakan OKR. Nah, ketika tercapai itu OKR-nya established kan, nah mungkin itu dijadikan udah dijadiin BAU, bisa jadi ini udah jadi BAU karena udah tercapai gitu. Bisa jadi mungkin salah satu outputnya adalah SOP gitu. Nah, kemungkinan kayak gitu ya kalau yang kebayang. Oke, thank you Mas, itu dari aku. Ya, sama. Thank you Mas Ibrahim. Kindly reminder ya guys untuk feedbacknya sambil kita ngobrol, teman-teman bisa sambil isi. So kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa beda OKR dan evidence based management? Ini kayaknya Scrum banget nih. Yang punya strategic goal, intermediate goals, dan tactical goals. Silakan Mas Rudi. Ya. Sebenarnya gue nggak terlalu expert deh yang di EBM ya, di evidence based management. Cuman memang di beberapa company ya, gue tahu ini, gue sempat beberapa kali ngobrol sama Joshua juga sama tim di ANA. Mungkin kalau ada yang timnya Alliance sudah pakai EBM. Timnya Alliance itu ngobrolin tentang EBM, terus gimana OKR bisa masuk situ. Nah, buat kalau diimplementasinya sih sebetulnya bisa-bisa aja di combine gitu antara si EBM dengan si OKR. Nah, EBM ini kalau EBM dia lebih ke strategic framework sebetulnya, gitu ya, strategic management framework gitu. Nah, makanya dia ada strategic goal, ada long term goal, ada yang short term goals gitu ya. Terus kemudian ada indikator-indikatornya untuk yang diukur gitu. Nah, kalau evidence based management lebih ke situ. Jadi memang udah ada frameworknya sendiri. Nah, kalau OKR sendiri memang lebih ke arah goal setting framework, atau gue sebutnya sih sebenarnya direction framework gitu buat company. Nah, in practical, in konsep sebetulnya kalau menurut gue bisa di-combine antara keduanya. Tapi dipastikan lagi bahwa teman-teman di sebuah perusahaan gitu ya, di perusahaan employee nggak keribetan gitu ya. Ini banyak banget sih frameworknya gitu kan, kadang banyak, jadi harus dikonsider kayak gitu. Jadi seingat itu, setahu gue seperti itu bedanya. Nanti kalau misalkan perlu mau ditanyain lagi, mungkin ditanyain ke teman-teman di kayak di Alliance yang udah pakai IBM gitu ya, yang gue tahu pakai IBM, atau mungkin Chris tahu ada yang pakai IBM di mana lagi ya? IBM. Kalau evidence based management kita masih belum belum ini sih, belum terlalu banyak yang pakai. Ya. Itu kan kalau nggak salah dari Scrum Org ya, if I'm mistaken. Ya, dari Scrum Org. Ya, sebetulnya IBM-nya udah lama ada, cuman dipakai spesifik buat Agile sama Scrum Org. Ya. Oke, mungkin nanti kalau kita ada bisa mengundang terkait dengan IBM, that can be a good topic sih for next. Wah, itu oke. Good question. Yes. Oke, thank you Mas Hendra. Nanti hopefully kita bisa provide speaker tentang IBM ya. Oke. Next dari Mas Emir. Halo Bang. Mau nanya, mungkin simpel sih, cuman beberapa pertanyaannya. Apakah OKR ini beriringan sama reward and punishment? Dalam artian kalau misalkan mau target tinggi, artinya kan lu butuh sesuatu yang memotivasikan. Dalam arti mungkin salah satunya dari reward gitu kan. Dan kalau misalkan di bawah 80% tadi, apakah kita punish mereka atau bagaimana? Terus pertanyaan kedua,
target ini dibuatnya bareng-bareng atau sifatnya directional dari atas. Karena seringkali kalau mereka create itu jadinya shallow gitu. Nah, jadinya pada akhirnya kita pasti bakal nentuin lagi gitu yang tinggi seperti apa. Ya. Itu mungkin 2 dulu sih, Kak. Nanti mungkin kalau ada waktu 1 lagi. Oke. Yang pertama dengan terkait reward and punishment, kalau my personal opinion ya, sebisa mungkin reward and punishment itu tidak digunakan langsung, apalagi berkaitan dengan financial gitu ya. Misalkan lo kasih reward, kalau misalnya segini lo dapat bonus, kalau ini lo nggak dapat bonus misalnya gitu. Itu reward atau punishment yang sifatnya financial sebaiknya dihindari gitu ya. Karena pada intinya sebetulnya ketika lo mau pakai OKR ini kan sebetulnya mau ngebentuk culture gitu. Culture ketika kita gunakan reward and punishment-nya lewat financial reward and punishment itu menurut gue bakalan fail sih, bakalan apa yang kita mau tuju dengan menggunakan OKR itu jadi fail gitu. Jadi sama-sama aja nanti sama yang sebelumnya gitu atau yang kita pakai sekarang gitu. Nah, itu my personal opinion ya. Lewat reward and punishment misalkan 80% di bawah nggak perlu punishment nggak? Kalau menurut gua nggak perlu. Justru yang paling penting adalah learning-nya. Jadi paling penting adalah continuous learning. Lo belajar dari kesalahan lo. Kecuali nanti kesalahannya fatal ya. Maksudnya karena lalai gitu, karena males-malesan maka nggak achieve. That's a different thing lah ya gitu ya. Tapi yang paling penting adalah continuous learning sih, continuous improvement dari situ. Karena nanti ketika kita ngomongin OKR, kita ada CFR juga. Jadi kita tahu sebetulnya ketika pakai CFR itu kita jadi sebenarnya tahu bahwa kita nggak bakalan achieve tuh kita tahu di tengah jalan gitu. Oh, ini kita nggak bakal achieve nih di akhir gitu. Itu udah ketahuan. Jadi di akhir-akhir review sebetulnya udah nggak ada surprise lagi gitu. Jadi gue nggak suggest untuk bisa reward and punishment apalagi di awal-awal, lebih baik di push untuk bisa continuous improvement, belajar dari apa kesalahannya, belajar apa lagi yang bisa diimprove ke depannya gitu. Kalau gue sih lebih prefer kayak gitu. Terus yang kedua terkait dengan gimana cara alignment-nya ya sebetulnya. Nah, ada beberapa teknik sebenarnya alignment-nya. Yang pertama dia alignment-nya top down alignment tuh jadi di level atas gitu ya punya objektif dan key result gitu ya. Dan objektif sama key result yang ada di atas misalkan kalau dalam konteks perusahaan, objektifnya para direksi C-level ini ya itu dijadikan guide untuk membuat OKR di level di bawahnya gitu ya. Misalkan dari C-level, oke, gue as a VP misalkan atau as an head of department ngeliatin OKR-nya C-level begini. Oh, berarti gue ngambil dari OKR-nya ini. OKR ini gue yang kerjain ya gitu ya. OKR-nya departemen apa? Ini gue yang kerjain. Misalkan gini, CEO punya objektif terkait dengan kalau tadi kayak jumlah user gitu ya. Yang kedua revenue misalkan. Nah, di bawahnya si CMO misalkan, direktur marketing, atau yang kedua direktur keuangan. Maka gue kalau CFO gue ngambilnya yang bagian keuangan. Jadi keuangan yang mungkin tata kelola keuangan yang lebih bagus misalkan. Yang CMO misalkan user, berarti gue ngambil itu gitu ya. Nah, itu teknik yang pertama. Yang kedua dia bottom up. Jadi bottom up itu karena kita tahu, jadi OKR itu kan sebetulnya salah satunya adalah transparan ya. Karena kita tahu apa yang pertama apa yang menjadi objektif dari perusahaan gitu ya. Bisa jadi gua sebagai seorang karyawan gitu tahu bahwa as a programmer misalkan di timnya A misalkan atau timnya payment, gue tahu bahwa kalau mau buat seperti itu kita akan buatnya payment yang seperti ini. Nah, bisa jadi gitu. Jadi ya udah berarti buka OKR gini. Nyambung nggak dengan itu? Oke, masih nyambung gitu. Yang penting adalah ada alignment antara satu OKR dengan OKR yang lain. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ya itu tadi yang ketiga top down bottom up. Jadi ketemu di tengah gitu. Ketemu di tengah. Ya di bottom up ada apa, di atas ada apa. Contohnya adalah kalau misalkan untuk bisa mencapai si A yang di atas, berarti di B kita harus melakukan ini gitu. Melakukan A, B, C, D, E. Nah, dari sini karena OKR-nya ini belum ada di atas, aku nambahin OKR-nya yang
OKR-nya nambahin OKR-nya yang ada di atasnya gitu. Jadi OKR yang di atas bahkan bisa bertambah karena ada sundulan dari yang bawah tadi gitu. Jadi ada berapa teknik sih sebetulnya. Tuh. Dan itu bisa dipakai semuanya dalam satu tim, bisa juga salah satunya gitu. Yang paling penting adalah ada komunikasi aja. Jangan pakai culture-nya yang seperti biasa gitu, kayak ya udah lo pakai ini ya, OKR lo ini ya, OKR lo ini ya, OKR lo ini ya, jangan gitu. Ya. Karena yang paling penting adalah tadi aspirational kan, gue mau tahu gitu. Gitu. Oke, so mungkin kalau follow up question-nya dikit, gimana caranya untuk motivasi ya? Ini kan mungkin ya ini balik lagi ke seni ya. Cuman mungkin bisa ada best practice karena kalau misalkan dari 1,8K tadi ke 6.000 itu kan cukup jauh ya. Dan kalau misalkan biasa sih kita ngelakunya atau memotivasinya pakai bonusnya bonus finansial, tapi untuk punishment-nya emang enggak. Punishment pada potong gaji itu nggak pernah ada gitu, karena jahat gitu kan. Kalau misalkan untuk yang reward yang tadi yang finansial ada gitu. Kalau misalkan achieve maka ada itunya. Nah kalau misalkan itu nggak pakai uang, apa ya? Nggak pakai uang, terus pakai apa? Ya banyak, itu kan tadi sebetulnya kalau gue kasih contoh ya contohnya ekstrim karena uang gitu kan. Kalau misalkan achievement kita bukan uang, misalkan user misalkan. Ya. Kita kasih user atau kita kasih contoh ya gitu ya. Jadi motivasinya pakai apa dong? Yang pertama balik lagi ke yang tadi yang gue bilang tadi sebetulnya ketika kita ngomongin OKR, kita pengen ngomongin orang-orang itu growth gitu kan. Tadi kita ngomongin growth gitu ya. So kasih awareness bahwa this is for your growth. Ini growth lo. Grow ini paling penting adalah gini, grow itu attach ke orang per orang di si employee gitu ya. Grow itu tidak langsung attach ke company. Jadi kalau misalkan orang grow, dia cabut, ya company udah lewat gitu ya. Tapi growth yang tadi attach sama orang, dia bakal kebawa terus ke perusahaan yang ke perusahaan yang lain. Skill gue udah beda, kompetensi gue udah beda. Nah, bikin awareness kayak gitu untuk motivasinya bahwa this is very important for your growth gitu. Even growth itu bakalan penting buat kalian gitu ya. Even lu nanti nggak ada di sini pun lu bisa kepake gitu ya. Itu salah satunya yang bisa lu kasih motivasi. Jadi awareness-nya ke situ. Kalau bonus mungkin ya sekali dua kali gue bisa kasih lu. Bahkan kalau misalkan contohnya misalkan ekstrim, kalau misalkan gue collapse dan sebagainya, gue pasti pecat kalian gitu ya. Gue lay off gitu. Tapi kalau lu growth, even gue pecat besok gitu ya, lu mungkin bisa cari perusahaan yang lain yang lebih bagus dari gue dan sebagainya. Contohnya kayak gitu ya. Ya motivasi bisa seperti itu. Dan mungkin lihat karakter dari audiensnya gitu ya, karakter dari employee-nya. Ada employee yang very matters terkait uang dan itu nggak salah ya. Maksud gue ketika orang bekerja untuk uang itu nggak salah, apalagi dalam perspektif HR gitu, nggak salah. Dan orang mengharapkan bonus juga nggak salah gitu ya, mengharap uang nggak salah. Tapi mungkin jadi nggak long term aja gitu. Company juga mungkin nggak long term gitu ketika punya employee yang seperti itu. Karena nanti kalau ada perusahaan yang nawarkan lebih besar lagi ya dia pasti akan loncat lagi kan ke yang lebih besar gitu. Jadi company juga tidak punya benefit gitu, punya employee yang seperti itu juga gitu. Oke, thank you Mas. Thank you. Sama-sama. Ini menarik nih Mas di kolom komentar nih Mas. Apa tuh? Kalau kita performance-nya ini dapat voucher belanja, dapat pizza, dapat hampers, ada yang bilang tiket umroh gratis. Wah, di kantor Mas Ibrahim nih kayaknya dapat umroh nih. Kalau dia performance-nya bagus. Yang paling keren tuh foto dipajang di lobi. Ya boleh aja sebetulnya, bagus gitu ya. Dan bonus pun sebetulnya nggak ini juga nggak salah ya. Tadi gue nggak bilang bahwa nggak jangan pakai bonus, nggak salah juga. Boleh aja kalau emang perlu gitu. Cuman nanti efeknya pasti berbeda kan ya antara ini dan yang lain gitu ya. Pajang di lobi, seru juga tuh. Jadi top sales. Oh di ini ya fotonya di lobi. Boleh juga. Ada yang menarik ya. Contoh yang menarik adalah dulu si CFO CFO gue itu dia pernah kerja di kebun gitu ya. Nah pada saat dia HR waktu dulu di kebun. Pada saat dia di kebun
apa yang paling penting buat orang-orang si kebun itu sih? Jadi bahkan dia buat itu per minggu, performance review, kayak performance review so-called gitu ya, pseudo performance review. Dia buat per minggu, buat kayak leaderboard gitu ya. Nah, orang operator yang bagus tiap minggu itu dipanggil di meeting gitu ya, ketemu sama dipanggil keluarganya gitu. Jadi keluarganya datang, oh ini suami lo, bapak lo ini bagus dan sebagainya. Nah, itu mungkin lebih berharga buat mereka gitu karena ada proud gitu ya, buat ada pride juga bersama keluarganya. Itu berharga ketimbang uangnya atau bonusnya gitu. Nah, makanya itu penting dilihat nature dari karakter dari employee di perusahaan-perusahaan teman-teman semuanya gitu ya. Jadi nggak harus melulu terkait dengan uang, itu finance gitu. Oke, company recognition ya. Iya, betul. Oke, tadi menarik tuh, Mas Rudy mention OKR itu bukan top to bottom, tapi juga mungkin bisa bottom to top dan kita bisa ketemu ke tengah-tengah. Dan biasanya tuh memang biasanya ada back and forth ya, Mas Rudy ya. Dan buat OKR tuh bisa aja lama, nggak tahu nih Mas Rudy. Di tempat gua dulu, even di Ekipa kita bisa sampai 2 minggu sih. Jadi ada namanya OKR Weeks, bolak-balik kira-kira mana nih kita prioritize, mana yang mau dikerjakan dan sebagainya. 2 minggu mah cepet bro itu. Wah, kalau sebulan mah kapan mau jalaninnya, Mas? Google 2 minggu Google. Iya, Google 2 minggu. Iya, Buat 4.000 orang ya. 4.000 orang. Iya. 2 minggu biasanya tuh. Biasanya ada OKR, personal OKR, termasuk company OKR, etc. Ini gue kasih spill dikit ya. Di Google kenapa bisa cepat gitu? Karena yang paling penting buat mereka adalah OKR, company OKR. Jadi once company OKR diumumin gitu ya, diumumin company OKR itu belit semua orang udah bisa jalan bikin OKR gitu. Tinggal ngomong ke atas, gue ngomongin iya gue juga begini. Jadi udah tinggal gitu doang. Gitu. Ya udah jalan lah gitu, udah bisa jalan sendiri. Tapi gue juga pernah ngedampingin orang yang bikin OKR 2 bulan kagak kelar-kelar, ada juga. Waduh. Jadi udah mau selesai review belum kelar. Jadi 1 kuartal itu buat bikin OKR. Iya. Tapi gue agree sih, maksudnya ya itu part of journey ya, lu nggak akan bisa sekali menggunakan OKR. Jadi mungkin teman-teman kita nggak mau menjual janji manis di sini. Pasti akan ada challenge-nya untuk implementasi OKR. Nanti mungkin teman-teman bisa coba, dan kalau mungkin ada pertanyaan, mungkin Mas Rudy bisa share LinkedIn-nya, atau mungkin teman-teman bisa cari Mas Rudy di LinkedIn terkait dengan OKR, gimana implementasinya dan sebagainya. Oke. So, Mas Ibrahim ada pertanyaan, sharing di Google, Mas. Benar nggak sih kerja di situ semenyenangkan kayak yang di YouTube? Oke, di sini mungkin gue nggak tahu. Setahu gue Mas Rudy nggak pernah kerja di Google. Tapi iya mungkin... sama. Gue baru mau nanya, ngomong gitu. Nggak tahu gue. Ya, tapi yang pasti ya, yang pasti. Nggak ada perusahaan yang semua senang terus dan juga sedih terus tuh nggak ada. Pasti ada sedihnya, ada ini. So menyenangkannya sama nggak sih kayak di Google? Mungkin betul juga gitu ya. Gue sih yakin menyenangkan itu di YouTube gitu. Ya tapi bukan berarti yang nggak ada sedih-sedihnya gitu, nggak ada capek-capeknya juga pasti ada lah gitu. Oke, pertanyaannya udah mulai mengarah ke yang lain dan nyeleneh ya. Oke, tapi ini ada yang paling menarik nih. OKR itu untuk pribadi atau departemen? Mungkin Mas Rudy bisa jelasin nih, departemen OKR, company OKR, personal OKR, tim OKR. Oke. Short question, OKR itu untuk pribadi atau untuk departemen? Gue pernah nulis sini di LinkedIn. Jadi sesuai kebutuhannya aja gitu ya. Kalau misalkan OKR company aja udah cukup, ya udah OKR company aja jadi punya OKR. Kalau misalnya ternyata OKR company itu nggak bisa ditranslate ke orang-orang di departemennya, ini gimana cara kita melakukannya di departemen kita? Turunin jadi OKR departemen. Jadi lo harus punya OKR departemen. Kalau misalkan ada departemen, ada divisi lagi gitu misalnya, divisi. Mas misalkan kalau kita ngomongin misalkan divisi direktorat IT departemen gitu. Nah, orang yang jadi QA bisa gue QA ngapain ya di OKR itu? Misalkan membuat
produk yang very inovatif sehingga bisa valuable buat user gitu objektifnya. Orang QA udah bisa nangkep itu belum tuh bisa. Oh kalau belum bisa ya turunin lagi jadi level divisi lebih kecil lagi gitu. Sehingga orang-orang tahu apa yang harus dikerjakan untuk mencapai goal di perusahaan itu yang gede. Gitu. Itu yang ya itu intinya sebetulnya ya. Nah, jadi sampai sejauh mana kita nurunin OKR seperlunya gitu, seperlunya di perusahaan sampai di level mana gitu ya. Nah, apakah harus sampai di level individual gitu pribadi? Kalau gue sendiri nggak suggest, apalagi yang baru awal-awal ya, baru awal implement, gue nggak suggest OKR diturunin sampai ke level OKR individual. Kecuali nanti yang dipakai individual itu memang very individual yang cuman dia doang yang bisa ngerjain. Contohnya misalkan, oh ya OKR gue untuk bisa achieve belajar, atau misalkan kalau SM, wah gue tahun ini mau achieve PSM 3 misalnya gitu ya, PSM 2 misalnya. Itu kan very personal ya, nggak apa-apa masukin jadi OKR personal gitu. Tapi jangan turunin dari atas tuh sampai ke levelnya OKR. Karena kenapa? Gini lah, pakai logikanya, kita pakai logika nih. Kalau kita turunin OKR terlalu dalam, nanti isinya di level individual itu cuma task list doang untuk ya. Jadi bukan bentuk OKR itu, bentuknya task list aja. Gitu. Ya udah mendingan bukan OKR biasa aja, task list aja. Nah, terus pakai OKR yang mana dong yang individual? Pakai OKR yang ada di level atasnya, individual, divisi, department atau tim gitu. Ya itu aja. Mereka kerjain atau punya accountability di OKR yang ada di situ. Oke, berarti kasarnya OKR-nya realizing department, cuman activity-nya mungkin yang personal ya untuk bisa mencapai ke sana gitu ya. Apanya, sorry, personal? Activity-nya. Oh iya, betul. Oke. Nah, ya, Thank you. betul. Jadi kayak misalkan Mas Emir nanti accountable di QR yang ini ya. Ya udah berarti lo harus ngeset activity-nya, yang lo set activity-nya untuk bisa mencapai si QR itu. Tuh. Walaupun nanti lu perlu orang lain, ya lu yang jadi QR owner-nya nanti gitu. Jadi gitu. Oke, thank you. Ya. Oke, thank you. Last question sekali ya dari Mas Ibrahim ya, sebelum kita close di session. Secara etika, apakah OKR boleh di-share ke stakeholder atau orang lain di luar perusahaan? Ini menarik sih. Mungkin Mas Rudi bisa jawab. Ya jawabannya bergantung perusahaannya ya. Kalau perusahaannya mau mas terserah, boleh-boleh aja gitu. Kalau enggak ya jangan gitu. Atau ada yang KR, beberapa KR yang bisa di-share, ada yang enggak. Kayak itu kan banyak banget OKR yang di-share kan. Kayak yang gue ambil dari Allbirds itu ya dia share aja OKR-nya gitu kan. Gitu. Nah, kecuali achievement-nya, progress-nya, one by one-nya mungkin itu lebih ini kan, lebih personal, lebih private gitu kan. Ya mungkin jadi pertimbangan. Nah, bergantung perusahaannya aja Mas Ibrahim. Kalau misalkan mau di-share ya di-share aja, nggak apa-apa. Gitu. Oke, sip. Oke, thumbs up dari Mas Ibrahim. Oke, I think just it ya. Thank you everyone sudah datang di acara Agile Circle kali ini. Hopefully akan ada takeaways atau ilmu-ilmu yang teman-teman dapat. Sekali lagi gue mau mengingatkan terkait dengan challenge atau giveaway yang Agile Circle lakukan. Itu teman-teman bisa post di LinkedIn teman-teman atau Instagram. Jangan lupa tag Ekipa. Nanti kita akan ada memberikan free course yang senilai 500.000. Teman-teman bisa belajar dari situ. So mungkin teman-teman akan mendapatkan hal baru dari course yang teman-teman pelajari. Seperti itu. So, kita sudah di penghujung acara. Mungkin teman-teman bisa buka kamera. Kita mau foto dulu kali ya. Mas Revi mana nih? Kita foto dulu kali Mas Revi ya. Oke, teman-teman bisa open cam ya. Kita akan kita akan screenshot untuk dokumentasi. Silakan Mas Revi. Sudah? Tiga, dua, satu. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih teman-teman. Yang mau stay, please stay. Kalau mungkin ada pertanyaan, mungkin pertanyaan di luar OKR, mungkin pertanyaan
kalau di Google enak atau enggak, mungkin di Yahoo kali ya. Mas, di Yahoo enak nggak Mas kerja di sana? Iya. Yahoo enak Oke. tuh. Please stay if you want stay, and if you wanna go for mungkin besok mau liburan teman-teman, silakan. So thank you for today and have a good rest of the day. Thank you semuanya. Yang mau ada pertanyaan lanjutan boleh. Kayaknya masih jam 9 lah standby gua. Bisa. Kalau nggak ada gue cabut. Yeah, thank you. Mas Idur mau nanya, Iya. Enggak. Orang Sunda nih pasti. kalau OKR ini bisa cascading nggak ya? Itu tadi cascading. Ya, tapi cascadingnya konsepnya dia agak beda. Jadi konsep waterfall-nya dia turuninnya. Kalau yang dimaksud cascading adalah dikasih, ya biasanya cascade gitu ya. Oh, karena gue manajer, ya udah lo ngerjain ini ya, dikasih gue kasih gitu. Nah itu sebaiknya nggak langsung dikasih seperti itu. Jadi diajak ngomong dulu. Gue punya OKR ini, kira-kira lo apa yang bisa ngebantuin gitu. Itu kan konsep cascadingnya maksudnya Kang Robi? Iya, yes. Ya itu kalau bisa jangan langsung cascade, dikasih tuh matang gitu, jangan dikasih matang. Ya udah OKR kamu ini gitu, jangan gitu. Karena nanti nggak ada ownership dia ke OKR-nya kalau dikasih kayak gitu. Ya udah pokoknya katanya si manajer begini gitu, katanya si leader begini. Nanti dia nggak ada ownership. Harus itu. Kalau misal diajak untuk